Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan adalah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab dengan tegas dan jelas mengajarkan bahwa Allah dalam keputusannya, dalam kekudusannya, Ia memberitahukan kepada kita secara terbuka, transparan, terang benderang, tanpa ada yang disembunyikan, dan ajarannya tidak abu-abu. Berikut ini contoh-contoh orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan siapakah yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang diajarkan Allah kepada kita melalui kitab suci, yaitu Alkitab secara terbuka dan terang benderang, tidak abu-abu, bahkan tanpa kompromi dengan dosa. Lalu yang ketiga, orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa. Mengapa? Sebab Allah kudus dan orang-orang yang tinggal bersamanya adalah orang-orang yang telah diproses menjadi kudus. Standar hidup yang berkenan bagi Allah bukan murahan, melainkan punya integritas yang berkualitas tinggi, bermoral unggul, bermartabat dan berhati mulia. Di sana tidak ada orang yang hidup sembarangan, melainkan orang-orang pilihan yang telah diuji selama hidup di bumi. Bukan mustahil hidup kudus, sebab jika Allah mengendaki, maka berarti hal itu bisa kita raih, karena memang Dia menyertai, menolong dan mendampingi, bahkan memberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penghuni sorga adalah mereka orang berdosa yang mau berubah dan berbuah, yaitu yang hidup dipenuhi Roh Kudus, seperti yang nyata dalam buah roh yang dihidupi, diperagakan dan dipancarkan dalam hidup sehari-hari.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Orang yang diselamatkan ditandai dengan karakternya berubah dan menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang berkenan bagi Allah dan kekudusan hidup. Yang menjadi warning bagi kita adalah hidup dalam kerajaan sorga dimulai hari ini. Ketika kita masih hidup, hidup hari ini adalah perjalanan menuju kekekalan, sorga atau neraka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Karena itu saya berdoa, dan mari kita berdoa menyerahkan segenap seluruh eksistensi hidup kita ke dalam pimpinan dan tuntunannya setiap hari. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hidup kami diubahkan menuju kesempurnaan Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dipelihara baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.